Kembali di iNews Siang, pemirsa, Polresta Kendari menangkap seorang perempuan yang diduga menipu dengan berkedok arisan dan investasi. Ya, pelaku berhasil menjerat puluhan korban dengan kerugian mencapai miliaran rupiah. Perempuan berusia 27 tahun, berinisial LNJ ini berhasil ditangkap tim Satreskrim Polresta Kendari. Perempuan asal Konawe ini menipu puluhan korbannya dengan kedok investasi dan arisan. Polisi bergerak setelah mendapatkan 16 laporan dari para korban investasi bodong ini. Total kerugian mencapai miliaran rupiah. Dan diduga masih ada puluhan korban lainnya yang belum melapor ke Polres. Para korban didominasi oleh ibu-ibu yang tergiur dengan iming-iming keuntungan 50% dari uang yang disetorkannya. Bukan, apa inisiatif sendiri atau siapa? Inisiatif sendiri ya, karena kan ada enggak orang lain yang dilibatkan dalam usaha ini? Orang lain, siapa? Ada teman-temannya dilibatkan atau sendiri saja mengelola ini? Oh, admin, ada admin. Siapa? Ada temannya? Iya, ada admin. Berapa orang itu? Satu. Cara-cara modusnya mengajak orang menawarkan sesuatu bisa dibalikan dengan keuntungan besar. Orang yang mau terlibat di situ dengan menggunakan grup WA, kemudian mendapatkan untung, dan caranya si tersangka tadi kami lakukan identifikasi bahwa diputar ke lubang. Berdasarkan data sementara, jumlah korban mencapai 65 orang dengan kerugian sekitar 1,1 miliar rupiah. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua, Ferdi Sambo CS, hari ini membacakan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, pemirsa, sidang pembacaan nota pembelaan oleh terdakwa Ferdi Sambo CS hari ini berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain Ferdi Sambo, nota pembelaan dari terdakwa lainnya yakni Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal juga dibacakan dalam sidang pledoi hari ini. Sidang nota pembelaan bagi 3 terdakwa dilangsungkan hari ini pasca jaksa penuntut umum menuntut 5 terdakwa pada persidangan sebelumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pledoi bagi terdakwa lainnya yakni Putri Chandrawati dan Richard Eliezer rencananya akan dilangsungkan 25 Januari 2022 besok. Dan pemirsa, untuk mengetahui jalannya sidang pembelaan Ferdi Sambo terhadap tuntutan JPU sudah bergabung bersama kami rekan Nadia Valeri langsung dari PN Jaksel. Selamat siang rekan Nadia Valeri, saat ini siapa yang sedang membacakan pledoinya saat ini? Silakan. Ya, selamat siang Pram, Stefani dan juga pemirsa. Saat ini salah satu terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Kuat Ma'ruf, selaku mantan sopir dan asisten rumah tangga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati tengah membacakan pledoi ataupun nota pembelaan terhadap tuntutan jaksa penuntut umum. Di mana tadi pledoi ataupun nota pembelaan dibuka dengan pembacaan nota pembelaan secara pribadi ataupun personal dari terdakwa Kuat Ma'ruf. Dan tadi ada sejumlah poin yang kami catat dari nota pembelaan terdakwa Kuat Ma'ruf, di mana ia berkali-kali menyampaikan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui ataupun ikut merencanakan pembunuhan terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat pada 8 Juli 2022 lalu. Kemudian juga sebagai pembelaannya, Kuat Ma'ruf mengaku tidak mengetahui dan tidak mengerti proses persidangan yang tengah berjalan saat ini dan juga dakwaan dari jaksa penuntut umum, dan bahkan Kuat Ma'ruf juga tadi menyampaikan bahwa ia merasa dimanfaatkan oleh penyidik karena sempat diminta untuk menyalin sebagian isi dari BAP ataupun berita acara pemeriksaan salah satu terdakwa yakni Barada Richard Eliezer alias Baradae. Selain itu, terdakwa Kuat Ma'ruf juga tadi menyampaikan bahwa ia memiliki hubungan dekat dengan Brigadir Yosua, terutama karena pada saat Kuat Ma'ruf sempat 2 tahun berhenti bekerja untuk Ferdi Sambo karena tengah dirawat ataupun tengah dalam pemulihan pasca COVID. Pada saat itu Brigadir Yosua disebut membantu Kuat Ma'ruf dengan membayarkan uang sekolah anaknya. Dan oleh karena itu Kuat Ma'ruf merasa ia tidak mungkin tega untuk menyakiti ataupun bahkan merencanakan pembunuhan terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat yang memiliki hubungan baik dengan
rekannya dan bahkan pernah membantu Kuat Ma'ruf pada saat sedang kesusahan. Dan untuk saat ini juga pledoi ataupun nota pembelaan secara bergiliran juga tengah dibacakan dari tim penasihat hukum Kuat Ma'ruf yang secara bergantian membacakan halaman demi halaman dari buku tebal berisi nota pembelaan atas tuntutan jaksa penuntut umum, di mana dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal dan juga Putri Chandrawati sama-sama dituntut pidana selama 8 tahun oleh jaksa karena perbuatannya dinilai memenuhi unsur perencanaan dan juga kesengajaan sesuai dengan delik pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Sementara itu, selain Kuat Ma'ruf, hari ini juga secara bergantian terdakwa Ferdi Sambo dan Ricky Rizal akan membacakan nota pembelaan atas tuntutan jaksa penuntut umum, di mana dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Ferdi Sambo mendapatkan tuntutan hukuman yang paling tinggi, yakni pidana seumur hidup. Dan besok secara bergantian juga dua terdakwa lainnya akan membacakan nota pembelaan, yakni Putri Chandrawati dan juga Barada Richard Eliezer. Kembali ke studio, Pram Stefani. Baik, terima kasih Nadia Valeri melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, terdakwa Kuat Ma'ruf mengaku tidak mengetahui peristiwa penembakan yang terjadi di rumah dinas Ferdi Sambo di Saguling, Jakarta Selatan. Ya, pemirsa, dalam nota pembelaan yang disampaikan hari ini, terdakwa Kuat Ma'ruf mengaku dirinya bodoh hingga dimanfaatkan penyidik untuk mengikuti berita acara pemeriksaan Barada Richard Eliezer. Kuat mengaku dirinya tidak mengetahui mengapa dirinya didakwa dan dituntut dalam kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Dalam pembelaannya, Kuat mengaku bukan orang yang sadis dan tidak punya hati untuk ikut membunuh orang yang dikenalnya dengan baik. Jujur saya bingung harus mulai dari mana karena saya tidak paham dan tidak mengerti atas dakwaan dari jaksa penuntut umum kepada saya yang dituduh ikut dalam perencanaan pembunuhan terhadap almarhum Yosua. Namun saya harus tegaskan bahwa saya tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi kepada almarhum Yosua di tanggal 8 Juli 2022. Tetapi dimulai dari proses penyidikan saya seakan-akan dianggap dan bahkan dituduh mengetahui perencanaan pembunuhan terhadap almarhum Yosua, baik itu pisau yang dianggap saya sudah siapkan dari Magelang dan bahkan saya dituduh membawa pisau itu ke rumah Duren 3. Padahal di dalam persidangan sangat jelas terbukti saya tidak pernah membawa tas atau pisau yang didukung keterangan dari para saksi dan hasil video rekaman yang ditampilkan. Kemudian saya dianggap juga telah sekongkol dengan Bapak Ferdi Sambo. Namun berdasarkan hasil persidangan, saya tidak ada satupun saksi maupun video rekaman atau bukti lainnya yang menyatakan kalau saya bertemu dengan Bapak Ferdi Sambo di Saguling. Pemirsa, kita akan bergabung dengan ibunda dari almarhum Yosua Huta Barat, Rosti Simanjuntak dari Muaro, Jambi. Selamat siang Ibu Rosti. Selamat siang Mbak Fani. Baik, Bu Rosti, terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan mengajar sepertinya. Bu Rosti, hari ini para terdakwa akan membacakan nota pembelaan. Yang sudah membacakan barusan ini adalah Kuat Ma'ruf dan ia mengaku tidak mengetahui peristiwa penembakan ataupun rencana pembunuhan putra Anda. Tanggapan Anda, Bu Rosti? Tanggapan saya sebagai keluarga, terlebih saya sebagai ibundanya almarhum daripada Yosua, Kuat Ma'ruf mengatakan tidak mengetahui akan perencanaan pembunuhan itu adalah kebohongan atau dalih mereka untuk lari daripada perbuatan hukuman pasal 340 yang pembunuhan berencana. Dari Magelang jelas-jelas Kuat Ma'ruf sudah mengejar almarhum Yosua dengan membawa alat senjata yaitu pisaunya. Dan menyuruh Putri Chandrawati untuk memberitahu kepada Ferdi Sambo
agar jangan ada duri dalam rumah tangga. Di sana jelas-jelas Kuat Ma'ruf sudah ikut serta. Tapi di sini dalam pembelaan dia mengaku bahwa almarhum berhubungan baik dengan dia. Pintar memang ini, bilang bodoh tapi pura-pura blow on. Jadi Kuat Ma'ruf di sini peran sertanya sangat-sangat jelas. Mulai dari Magelang sampai di Jakarta, di Saguling. Dia ada beserta Putri di lift untuk naik ke lantai 3. Namun di lantai 3, alat CCTV dimusnahkan dan dihanguskan agar skenario pembunuhan perencanaan ini mereka bisa kaburkan atau tutupin. Jadi Kuat Ma'ruf jelas-jelas ikut terdakwa di dalam pembunuhan berencana ini. Baik. Jadi buat Kuat Ma'ruf hukuman 8 tahun itu mohon diberikan hukuman semaksimal-maksimalnya mungkin. Oke, kalau menurut tanggapan Ibu 8 tahun masih kurang, berapa yang pantas Ibu untuk Kuat Ma'ruf ini? Kalau buat Kuat Ma'ruf, karena dia ikut serta di dalam pembunuhan berencana ini, terpenuhi pasal 340, yaitu pasal yang semaksimalnya, hukuman yang semaksimalnya buat Kuat Ma'ruf. Walaupun dia membuat pembelaan atau pledoi untuk tidak mengakui ikut dalam perbuatan ini. Di sini jelas-jelas ikut Ma'ruf. Ibu Rosti, selain Kuat Ma'ruf, hari ini juga Verdi Sambo yang kita ketahui sebagai otak pembunuhan dari anak Anda juga akan melakukan pembacaan nota pembelaan meski sudah dihukum seumur hidup. Tanggapan Ibu seperti apa? Buat Verdi Sambo, sebagai otak dalam pada pembunuhan ini, dia terlebih penegak hukum yang akan mengetahui proses yang harus dilakukan kepada ajudannya kalau ada bersalah. Namun di sini Verdi Sambo tidak memiliki hati nurani secara manusiawi. Dia melakukan keinginan pembunuhan untuk menutupi kejahatannya yang luar biasa. Jadi sana terpenuhi dan berkesesuaian pasal 3040, yaitu hukuman mati yang sepantasnya buat Verdi Sambo. Jadi seumur hidup menurut Ibu masih kurangkah untuk itu? Ibu Rosti? Ya. Baik, Ibu Rosti, selain tadi nota pembelaan dari Verdi Sambo, kembali terkait dengan pembelaan dari Kuat Ma'ruf, ia sempat menyampaikan tidak sampai hati untuk membunuh seseorang yang ia kenal dengan baik. Sepengetahuan Anda, hubungan Yosua dengan Kuat Ma'ruf ini seperti apa? Pernah menceritakan Yosua? Kalau hubungan Kuat Ma'ruf dengan almarhum Yosua, yaitu hubungan kerja antara ajudan dan ART di rumah Verdi Sambo. Mereka ada hubungan baik. Seharusnya kalau Kuat Ma'ruf menghubungi hubungan baik seperti kesaksian pledoi pada saat ini mengatakan bahwa almarhum pernah menolong dia di waktu kesulitan anaknya sakit. Seharusnya karena dia tahu akan pembunuhan berencana ini, akan dia memberitahu kepada almarhum Yosua agar almarhum Yosua jangan sampai terampas nyawanya kalau hubungan mereka baik. Namun di sini Kuat Ma'ruf berdalih mengikuti pembohongan itu agar dia lari dari hukumannya yang sepantasnya. Kalau semasa hidupnya anak ibu ketika itu pernah nggak bercerita ke ibu tentang kedekatan dengan Kuat Ma'ruf semasa hidupnya? Kedekatan antara almarhum dengan Kuat Ma'ruf ataupun orang-orang yang ada sekitarnya Verdi Sambo maupun Putri, anak saya menceritakan hanya hubungan baik kepada orang-orang kerja, tidak pernah secara detail atau secara khusus menceritakan satu persatu. Ibu Rosti, izinkan kami untuk menanyakan kembali tanggapan Anda dan keluarga atas tuntutan yang bervariasi, namun Putri Chandrawati justru dituntut lebih rendah, hanya 8 tahun penjara. Ini perlu kami tanggapi kepada Putri Chandrawati sebagai biang kerok di dalam pembunuhan berencana kepada anak saya, Nofriansah Yosua,
kami sangat-sangat kecewa dan sangat-sangat miris, menambah pilu hati yang sangat kepedihan yang dalam. Karena di sini Putri Chandrawati adalah sumber daripada segala pembunuhan berencana ini. Jadi di sana terpenuhi pasal 340, yaitu hukuman yang pantas, yaitu hukuman semaksimalnya buat Putri Chandrawati. Baik, terima kasih banyak Ibu Rosti Simanjuntak selaku ibunda dari almarhum Yosua. Kita pantau terus Ibu, kita kawal terus Ibu untuk keadilan, untuk adil seadil-adilnya untuk anak Ibu dan keluarga. Terima kasih banyak Ibu Rosti Simanjuntak. Ya pemirsa, dari 5 terdakwa kasus pembunuhan Yosua Huta Barat hanya Ferdi Sambo yang dituntut hukuman seumur hidup. Jaksa penuntut umum mengaku kelima terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat. Lima terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua selama sepekan terakhir menjadi sorotan publik. Saat Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membacakan tuntutan. Dalam persidangan dengan agenda tuntutan pada 16 Januari hingga 18 Januari lalu, Jaksa Penuntut Umum memberikan variasi hukuman bagi para terdakwa. Senin 16 Januari 2023, Ricky Rizal dituntut 8 tahun penjara setelah Jaksa Penuntut Umum menyimpulkan tindakan Ricky Rizal telah memenuhi unsur pidana dalam pasal 340 KUHP. 8 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan. Lebih lanjut, Jaksa menilai Ricky Rizal dianggap bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat, sehingga dianggap layak dituntut 8 tahun penjara. Di hari yang sama, Jaksa Penuntut Umum juga menuntut asisten rumah tangga Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf. Kuat dituntut 8 tahun penjara karena diyakini turut dalam pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat. Dengan pidana penjara selama 8 tahun. Jaksa mengaku Kuat Ma'ruf terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan mengambil nyawa orang lain yang direncanakan sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 340 KUHP. Selain itu, Jaksa juga menganggap Kuat Ma'ruf kerap berbelit-belit dalam memberikan keterangannya. Pada hari yang sama, tuntutan tertinggi diberikan Jaksa Penuntut Umum untuk terdakwa Richard Eliezer. Richard dituntut 12 tahun setelah Jaksa meyakini bahwa Richard telah memenuhi unsur pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan pasal 340 KUHP, Jungto pasal 55 ayat 1 KUHP. Selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa. Jaksa mengaku peran terdakwa sebagai eksekutor pembunuhan menjadi pemberat bagi dirinya sehingga dituntut hukuman 12 tahun penjara. Selang 1 hari kemudian, 17 Januari 2023, PN Jakarta Selatan kembali menggelar sidang terhadap Ferdi Sambo. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum menuntut Ferdi Sambo dengan hukuman seumur hidup. Pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Pengakuannya di muka persidangan mengenai pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat menjadi hal pemberat tuntutan bagi dirinya. JPU juga menilai tidak ada hal meringankan bagi dirinya selama dalam persidangan. 18 Januari 2023, Putri Chandrawati dituntut 8 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Putri dianggap sah dan meyakinkan bersalah turut serta dalam pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat, sebagaimana yang diatur dalam dakwaan pasal 340 KUHP, Jungto pasal 55 ayat 1 KUHP. Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun. Jaksa menilai hal memberatkan bagi Putri adalah karena kerap memberi keterangan berbelit-belit dan tidak mengakui serta tidak menyesali perbuatannya. Putri diyakini bersama Ferdi Sambo dan sejumlah nama lainnya melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang ibu yang baru melahirkan bayinya dievakuasi petugas di tengah banjir di Pidijaya Aceh. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews.